hormati Bapak Kepala SDN 4 Padang Tanda, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN 4 Padang Tanda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 4 Padang Tanda. Kedua kalinya selawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah SDN 4 Padang Tanda. Acara yang ketiga yaitu pemaparan budaya positif. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SDN 4 Padang Tanda kepada Bapak Ahmad Rifai SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Andi Satria, Ibu Magdalena sebagai calon guru penggerak yang kami hormati dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di SDN 4 Padang Tanda dalam keadaan sehat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini hari ini alhamdulillah kita akan mendapatkan hasil ya, beberapa hasil yang akan kita nikmati dan mungkin akan kita laksanakan di sekolah kita. Yaitu di sini pada hari ini kita akan mendengarkan tentang pemahaman dan penerapan atau diseminasi budaya positif. Jadi banyak sekali mungkin nanti kita dengarkan, kita cermati, kemudian juga kita nikmati, dan nanti mudah-mudahan kita bisa dapat mengaplikasikan di sekolah kita ini, terutama yang penting bagi anak-anak dan tidak kalah penting bagi diri kita sendiri. Saya kira dengan judul ini budaya positif, artinya mungkin ini semua demi kemajuan kita semua. Jadi bukan hanya anak didik, mungkin juga dari kita sendiri. Jadi dalam kesempatan ini nikmati dan saya juga nikmati dari pemaparan yang akan disampaikan oleh mereka berdua. Ya. Dan pada kesempatan ini dalam acara pemaparan ini saya menyatakan dibuka. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Magdalena dan Bapak Andi Satria, kami persilakan.
Baik Pak, nggak usah tegang-tegang. Katanya pembelajaran itu disuruh menyenangkan. Ya, intinya pembelajaran itu disuruh menyenangkan. Tapi sebelum saya mulai Pak, sambil kita nunggu yang dihidangkan oleh Bu Nova, setiap pembelajaran kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, dimana kesepakatan kelas itu untuk mendukung jalannya proses pembelajaran dan keseharian kita. Ya, baik itu pada acara hari ini maupun pada kebiasaan kita di kelas. Dan saya percaya itu sudah kita lakukan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, kesepakatan kelas apa yang harus kita setujui dalam acara pagi hari ini? Silakan yang punya ide, angkat tangan. Tidak boleh apa, harus apa, supaya nanti berjalan dengan lancar. Ya, Bu Is. Belajar dengan tertib, tidak boleh gaduh. Oke, Bu Mada, boleh ditulis Bu Mada. Belajar dengan tertib, tidak boleh gaduh. Boleh ngerokok Pak? Tidak boleh merokok. Oke, tidak boleh merokok, bebas asap rokok. Siap. Yang lain masih ada? Saling menghargai, harus aktif ya Pak. Terakhir ada kuis. Boleh, nanti ada dari ada dia yang akan kuis. Hah? Kuis sudah dia. Oh iya. Ya, siap. Selanjutnya ada lagi, masih ada? Tidak boleh tertegang, Pak. Tidak boleh tegang, kan tadi sudah dikatakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau tegang berarti tidak menyenangkan. Oke, Pak Ibu, ya sudah ditulis dengan semangat tentang kesepakatan kelas. Dan ini Bapak Ibu adalah salah satu bagian dari budaya positif. Ya, budaya positif nanti akan dipaparkan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya mau supaya bersemangat, semuanya boleh berdiri. Oke, berdiri, kita buat lingkaran di sini. Buat lingkaran di sini. Jangan tegang Bapak Ibu. Kan kata umur jangan tegang tadi. Oke, buat lingkaran Bapak Ibu. Buat lingkaran. Oh, sini. Nah, sini. Oke, sekarang disebutnya sebagai striking Bapak Ibu, sebagai striking, sebuah permainan pemicu semangat, membangkitkan semangat supaya pada saat proses pembelajaran kita itu selalu semangat. Permainannya sederhana, nanti kita sambil nyanyi, boleh lagu anak ya, atau lagu kebangsaan juga boleh. Nanti ketika bernyanyi dan saya dor ke salah satu orang, misal saya dor ke Bu Dwi jongkok antara Bu Lili dengan Pak Tri, itu cepet-cepetan nyebutin nama Bu Dwi. Nyambung? Contoh, kalau saya bilang dor, berarti pengalaman dor. Nah, antara Bu dengan Bu Mada, cepet-cepetan nyebutin namanya Bu Mada. Paham? Oke, sekarang kita nyanyi pada hari Minggu. Hafal? Oke, 1, 2, 3. Hari Minggu turun. Dua siapa? Oke, boleh dulu. Ya. Minum dulu. Jangan tegang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini tema istimewa. Siapa? Oke, duduk di muka, duduk di samping. Oke, Patri kalah cepat dengan keramaian. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya Oke. Lanjut ya, ini masih tetap ya pelajaran namun konsentrasi. Kita ganti lagunya cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Oke, lanjut. Datang seekor nyamuk. Oke, pulang.
Dengan siapa? Oh, ya, oke. Yang jawab yang tulis ya. Rupa-rupa warna gold. Oke, aku ada dulu. Oke. Ini tinggal kita satu orang lagi. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus. Oke, bapak sekali lagi. Balon hijau bang. Hatiku sangat bang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Bentuk-bentuk perjalanan permasalahannya. Nah, ini Bu Mada akan menunjukkan cara solusi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang kelak pasti akan kita temui baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kepada Ibu Madalena, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar banyak ya dari Pak Andi. Ada apa saja tadi? Ya, perubahan paradigma. Perubahan ada apa ini? Disiplin positif. Ada apa ini? Iya, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir tadi misalnya kebutuhan dasar. Pembelajarannya tadi sudah ada 4 yang disampaikan. Kita nanti akan belajar tentang ada 5 posisi kontrol guru. Tapi sebelumnya, karena saya lihat di sini sudah mulai ngantuk dan lelah, jadi kita ice breaking, tapi ya nggak terlalu menyita tenaga, nggak terlalu menguras energi. Sekarang kita boleh main dulu. Kita main sambung kata atau sambung kalimat. Karena kalau untuk anak-anak di kelas mungkin kita bisa sambung kata, yang ini kita sambung kalimat. Boleh mengajukan clue-nya kira-kira apa? Apa tentang apa ini, Bu? Boleh tentang apa ini? Boleh mengajukan. Buah-buahan. Buah-buahan. Oke, khusus dari Pak Andi yaitu tentang buah-buahan. Jadi aturan mainnya kita akan membuat kalimat yang menyertakan buah-buahan. Kemudian huruf terakhir dari misalnya kita mulai dari sebelah sini, huruf terakhirnya nanti apa? Boleh langsung mencari kalimat dengan awalan dari huruf awalnya, terakhir dari huruf yang di sebelah sini. Clue-nya tadi adalah tentang buah-buahan. Boleh buah apa saja? Di kalimatnya harus ada buah berarti. Iya. Jenis buah, nama buah boleh. Contoh. Pak Andi membawa jeruk dari Belitang. G berarti. Ya, kita berkonsentrasi menautkan antara clue yaitu buah dan tadi huruf terakhir dari kalimat sebelumnya. Oke? Kita mulai sepakat, kita mulai urutannya dari sebelah sini ya. Oke, boleh clue-nya tadi tentang buah. Ibu membeli mangga di mana? Berarti huruf terakhirnya R, boleh R. Kalimat. Sebentar. Rambutnya manis sekali. Ya. Diawali dari R. Rambutan rasanya manis sekali. Berarti ujungnya adalah I. Boleh I. Ayo kalimatnya diawali dari I. Buahnya kan di tengah, di belakang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada buah. Ibu memasak tumis pepaya. Pepaya. Ya. Aku paling suka buah jambu. Oh berarti U. Untuk apa buah jambunya, Pak? Kapan-kapan kalau ke pasar saya mau beli kelengkeng. Di rumah saya
Gading punya buah semangka. A. Berarti Aku suka makan buah alpukat. T. Apa ya? Buahnya di tengah. Ika suka makan buah apel. L. Berarti Lari pagi enaknya sambil minum jus strawberry. tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Nah, kira-kira apakah kita sebagai seorang guru itu ada posisi kontrolnya, atau menurut Bapak Ibu kita sebagai guru ini tidak usah ikut aturan, yang penting kita mengajar, yang penting kita melaksanakan tugas. Apakah seperti itu kira-kira? Coba boleh tadi mic-nya. Kira-kira tadi kata Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru ada posisi kontrolnya. Yang ada di bayangan Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol seorang guru itu sebagai apa? Jadi sebagai apa di sini ya? Boleh? Boleh Pak. Hidupin bangun. Sebagai guru kita tidak boleh cepat marah pada peserta didik kita. Iya, bagus sekali Ibu Mur. Sebagai guru kita tidak boleh cepat marah terhadap peserta didik. Boleh yang punya jawaban lain? Apa-apa? Boleh? Saya Bu. Ya boleh. Oke, sebagai guru kita harus bisa menjadi teman untuk anak didik kita. Iya, boleh. Sebagai guru kita juga menjadi teman untuk peserta didik. Ya, boleh. Sebagai guru kita juga berperan sebagai motivator buat peserta. Motivator, iya bagus sekali. Sebagai guru kita menjadi motivator. Oke, sebelah sini, ya boleh. Sebagai guru kita harus tahu tentang aturan, terus sebagai kontrol juga. Begitu juga kita sebagai guru harus mampu sebagai panutan atau pendidik. Iya. Terima kasih Pak jawabannya, dan itu jawaban yang bagus sekali. Bapak Ibu guru tadi jawabannya sudah semuanya benar, semuanya sudah mengacu ke posisi kontrol guru, bahwa guru tadi tidak boleh cepat marah, bahwa guru harus menjadi teman, guru juga harus menjadi motivator, kemudian guru juga tadi harus tahu komposisikan diri dengan peraturan, kemudian yang lainnya. Ya, jawabannya semuanya benar. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih 5 posisi kontrol guru yang sering terjadi di lingkungan sekolah ketika belajar sehari-hari. Nah, sekarang ada apa saja? Mari kita buat. Yang saya alami, ada anak setiap upacara tidak memakai topi. Kemudian kita panggil, kita nasihati. Tapi setiap saat masih seperti itu. Terus saya bilang, kamu itu loh nggak tahu rumahnya di belakang Pak Guru. Setiap hari Senin tetap aja nggak pakai topi. Gimana? Mau berubah nggak? Hari Senin besok dia ya Pak. Saya tetapi hari Senin berikutnya masih seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya. Ya, keempat yaitu pemantau. Ada posisi pemantau, guru memantau kegiatan-kegiatan siswa. Nah, untuk posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih efektif untuk kita jalankan sebagai posisi kita sebagai guru? Dari kelima posisi ini, manakah yang paling tepat untuk kita jalankan sebagai posisi seorang guru? Ya, sebagai teman. Yang punya jawaban lain? Sebagai
manajer. Sebagai manajer, sebagai pemantau. Yang punya jawaban lain, apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Bu Lili sebagai penghukum katanya. Boleh kita lakukan sebagai pemantau. Oke Bapak Ibu, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena jawaban dari Bapak Ibu semua itu benar bahwa kita sebagai guru adalah teman bagi anak, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Akan tetapi kalau sebagai penghukum ini akan membuat dampak negatif atau dampak buruk yang berkepanjangan bagi anak. Karena apa? Penghukum ini dapat membuat anak itu kembali mengulangi kesalahan. Seperti tadi yang diceritakan ketika anak membuat salah langsung hukuman. Jadi hukuman ini ada dua, ada hukuman fisik dan hukuman verbal. Misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu, langsung nak berdiri di depan tiang bendera tidak usah pakai sepatu sengaja. Nah itu adalah hukuman dan itu tidak diperkenankan dilakukan oleh seorang guru ketika pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Posisi penghukum itu sebaiknya kita hindari karena itu kurang baik. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kita tadi menasihati anak seperti yang sudah diceritakan oleh Bapak Pri. Ya, kita sudah menasihati anak dengan mengatakan bahwa anak ini dapat menyesali diri, merasa kesalahannya apa. Akan tetapi ketika anak sudah merasa bersalah, ada dampak buruk yang ditimbulkan. Contohnya merasa rendah diri, menyalahkan diri sendiri hingga berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Anak merasa bahwa saya ini anak yang tidak dianggap, anak yang tidak diharapkan. Ya, jadi saya ini selalu berbuat salah. Itu akan mempengaruhi mental anak dan terus menyalahkan diri sendiri. Dia akan sulit untuk bergaul dengan teman-temannya. Nanti temannya juga mengasihkan, nggak usah berkawan sama itu berbuat salah terus. Dia juga merasa diri sendiri. Saya yang sudah menyebabkan konflik, saya yang sudah menyebabkan masalah ini dan itu. Nah, untuk posisi teman itu sudah bagus Bapak Ibu. Akan tetapi masih ada juga ini bukan dampak tapi akan memunculkan bahwa guru ini adalah teman saya. Yang namanya teman kita harus bekerja sama. Ketika guru kelasnya kok belum dipiketin, tadi waktu saya sudah lain kali dipiketin ya nak. Anak menganggap bahwa ini adalah teman, jadi tidak apa-apa melakukan hal seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan yang tepat kita memantau kita pantau kegiatan anak kita pantau semuanya sudah berjalan baik, sudah berjalan tertib. Kita terus memantau, ya. Tapi memantau ini masih karena kita hanya sebagai pemantau dan peserta didik adalah sebagai pelaksana. Oke, untuk yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, ketika kita menjadi manajer, coba kita tanya pengalaman Pak Andi di bidang futsal, pernah menjadi manajer, apa yang kira-kira dilakukan sebagai seorang manajer? Baik, tapi saya tidak tahu apakah manajer di futsal dengan manajer di pendidikan itu sama ya. Saya mau bercerita manajer di futsal. Ya. Kalau manajer di futsal itu Bapak Ibu, yang jelas menjadi pengayom untuk seluruh anggota tim, ya, menjadi bisa penasehat, kemudian tempat mereka bercerita, penanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka melakukan kebaikan, itu kita motivasi terus supaya kebaikannya dipertahankan dan ditingkatkan. Dan ketika dia melakukan kesalahan, kita evaluasi bersama-sama supaya kesalahan ini dapat diperbaiki dan kedepannya menjadi lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Iya, di dalam kelas. Nah, kenapa seorang guru posisi seorang guru sebagai manajer? Karena ketika kita memanage, itu artinya seorang guru sudah mempunyai keterampilan. Akan tetapi ketika dia sudah mempunyai keterampilan, guru tidak membuat peraturan sendiri. Nah, dia sudah punya pengetahuan tentang cara mengajak anak-anak, cara melibatkan anak-anak. Ayo
kita ini tertib, maka harus dibuat yang namanya peraturan. Apakah kesepakatan, apakah keyakinan? Menurut Bu Iis harus dibuat kesepakatan kelas. Ada yang punya pendapat lain? Kira-kira selain kesepakatan kelas? Ada tadi? Saya keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas. Apakah ada yang membuat peraturan kelas? Kira-kira? Iya, peraturan kelas juga perlu. Ada tata tertib tapi yang disepakati. Tata tertib yang disepakati. Ya, jadi ada 4 pendapat tadi: kesepakatan, keyakinan, peraturan, dan tata tertib yang disepakati. Nah, 4-4-nya itu bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan? Maka anak-anaknya yang di dalam kelas dilibatkan untuk membuat, tadi sudah ada kesepakatan, keyakinan, peraturan, tata tertib. Nah, kalau yang sudah ada biasanya tata tertib sudah tertulis. Nah, itu kan disusun oleh guru sendiri. Perbedaannya di sini kita sebagai manajer kita harus melibatkan anak dalam menyusun keyakinan tersebut. Jadi kita pilih di sini kesepakatan boleh, keyakinan, peraturan, akan tetapi dari keempatnya itu tadi punya kelebihan dan kekurangan. Jadi yang kita sepakati di sini adalah keyakinan. Nah, kita melibatkan anak untuk membuat keyakinan bersama. Dengan kita melibatkan anak membuat keyakinan bersama, maka anak didik akan merasa, oh saya juga loh buat keyakinan itu, saya juga berarti harus mentaati. Maka kesadaran itu akan timbul dari dalam. Ketika tadi mendapat hukuman itu dari dalam atau luar? Luar. Ketika tadi anak dibuat merasa bersalah dari luar atau dalam? Dalam. Dari luar tadi dinasehatin dulu. Nah, kemudian yang sebagai teman juga itu dari luar. Karena oh itu kan teman saya, masih ada pengaruh dari luar. Pemantau juga seperti itu. Nah, ketika menjadi manajer, maka keyakinan itu akan tumbuh dari dalam. Untuk pengembangan anak. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas. Kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Boleh dibacakan? Salah satu boleh membacakan? Ya, boleh. Pertanyaan pemantik. Bu Iis dan Bu Komarsari hendak pergi ke Liwa dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat, mereka memastikan kelengkapan diri dan sepeda motor seperti helm, kondisi motor, surat menyurat, spion, dan lain-lain. Mengapa Bu Iis dan Bu Komala menggunakan helm dan memastikan kondisi motor terlebih dahulu? Ya, untuk jawabannya boleh Bapak Ibu, ini saya bagikan kertas ya. Boleh, mengapa? Sebelum berangkat Bu Iis dan Bu Komala itu harus memastikan dulu bahwa harus memakai helm dan kondisi motor dalam keadaan baik. Nah, untuk jawabannya boleh ditulis di sini. Dikasih nama nggak, Bu? Boleh dikasih nama, nanti biar tahu ini jawaban siapa. Waktu untuk menjawab 2 menit cukup ya. Ya, sudah selesai Bapak Ibu? Kalau sudah boleh ditempel di sini. Ayo cepet-cepet dah. Boleh dikumpulkan. Kembali ke apa-apa, masih terbaca. Masih ada? Jawabannya panjang. Oke,
Sebentar. Ada namanya semua? Ada. Ada. Boleh untuk satu orang membacakan kira-kira apakah isinya sama atau berbeda, dicari yang samanya satu, kemudian yang berbeda satu. Boleh satu orang. Jadi jawaban dari teman-teman adalah rata-rata jawabannya yaitu untuk menjaga keselamatan diri dan tata tertib berlalu lintas. Ya, jawabannya apakah ada yang berbeda kira-kira? Oh, membuat tenang keselamatan. Ya, ya. Terima kasih Bu Iis. Ya, rata-rata dari jawaban Bapak Ibu semua, Bu Iis dan Bu Komala memastikan kondisi motor terlebih dahulu dan menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Ya, nah itu jawabannya semuanya hampir sama, dan memang ketika kita menggunakan helm ketika hendak bepergian itu agar kita selamat. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, paling tidak kita mendapat perlindungan ketika menggunakan helm. Oke, kemudian nah, ini masih ada satu lagi. Pak Tri dan Pak Rizal akan mengunjungi saudaranya di Bandar Lampung. Mereka berdua menumpang kendaraan umum. Apa yang menjadi keyakinan Pak Tri dan Pak Rizal untuk menumpang kendaraan umum dan keyakinan selama di perjalanan? Kalau ini boleh disampaikan. Ya, apakah Pak Tri langsung? Apa yang menjadi keyakinan saya untuk penumpang di kendaraan umum dan selama di perjalanan? Jadi kalau yang kendaraan umum mungkin akan lebih cepat sampai dibandingkan kalau saya harus jalan kaki. Iya. Terus di perjalanan itu akan lebih aman, terus bisa istirahat, bisa sambil tidur, bisa ada mungkin asongan, bisa beli kue, Iya. terus kalau ada makanan bisa nikmati Lagunya. Iya. Ya, lebih santai ya. Yang punya jawaban lain, kita langsung dulu jawabannya. Iya. Oh, Pak Rizal tadi yang naik mobil. Boleh Pak Rizal menyampaikan? Baik, itu alasan saya ketika saya menumpang di kendaraan umum. Pertama, dengan perjalanan yang jauh, jadi ketika lelah itu saya tidak perlu istirahat untuk berhenti karena yang mengendarai kendaraan umum itu sudah sopir profesional. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selanjutnya ketika kita sudah menaiki kendaraan umum, artinya kita sudah akan sampai ke titik tujuan tersebut. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Apakah masih ada yang punya pendapat lain? Boleh deh. Boleh dijawab ya. Hidupin dulu. Menurut pendapat saya ya mengenai pertanyaan tadi, kenapa memilih kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi? Mungkin yang pertama, kalau menggunakan kendaraan umum akan lebih efisien, karena kalau kendaraan pribadi mungkin dari
kita lebih santai. Kemudian Pak Rizal juga, kata Pak Rizal, sopirnya itu sudah berpengalaman. Jadi ya kita percaya saja kalau naik mobilnya. Kemudian kalau kata Bu Lili, apa tadi Bu Lili bisa dapat diskon? Oh tidak. Kata Bu Lili sudah percaya bahwa sopir itu akan mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, jadi dari jawaban-jawaban itu memang benar Bapak Ibu. Kita menaiki kendaraan umum itu karena keyakinan apa? Kita sudah yakin bahwa sopir itu sudah profesional, ya. Kemudian sopir ini akan membawa kita dengan selamat. Sopir ini akan membuat kita lebih santai, tidak terlalu capek, ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Hal itu juga dapat kita terapkan ketika kita menjadi seorang guru di kelas. Kita harus memastikan bahwa anak-anak ini yakin dengan pembelajaran yang kita lakukan. Kalau tadi sudah membuat kesepakatan, membuat keyakinan, membuat peraturan. Nah, perbedaannya di sini sudah terjawab. Apabila kita sudah yakin tadi pada saat menaiki kendaraan, kita yakin bahwa mobilnya, kalau tadi kondisi motornya dalam keadaan baik, ya, berarti kita paling tidak kita sudah terhindar dari yang namanya entah nanti bannya ternyata copot dan lain sebagainya. Kita pakai helm ketika kita terjadi kita pakai helm ketika kita terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah terlindungi. Kita yakin bahwa helm ini nanti akan melindungi kita, ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ketika naik kendaraan umum, kita juga yakin bahwa sopir itu akan amanah mengantarkan kita. Sopir itu juga sudah berpengalaman. Kemudian kita juga nyaman berada di dalam mobil itu. Itu juga bisa kita terapkan di dalam kelas. Ya, jadi bagaimana anak di dalam kelas ketika belajar itu harus dibuat yakin dulu. Yakin itu tumbuh tadi dari luar ataukah dari dalam? Rasa yakin tadi tumbuh dari dalam. Tidak ada tadi yang memaksakan untuk naik angkutannya Pak Hedi, misal, atau angkutannya Chandra. Tapi kan kita sebagai penumpang atau yang akan menempati itu sudah merasa yakin bahwa itu nanti akan hal-hal baik nanti akan kita alami selama kita mengikuti, ya. Jadi begitu juga ketika di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan memiliki rasa hormat terhadap sesama. Apabila sudah tumbuh dari dalam, maka anak-anak akan yakin, ya, yakin. Kemudian anak-anak juga mau melakukan dengan penuh kesadaran. Ya, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Nah, tadi kita posisi kita sebagai manajer membuat keyakinan kelas bersama. Anak-anak kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini ada contoh. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di dalam kelas bersama dengan anak. Apa saja keyakinan itu? Keyakinannya bisa menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan kelas. Kemudian keyakinan saling menghormati, bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, anak yang berantem itu tidak menghormati artinya. Ketika keyakinan ini sudah kita jalankan, maka kira-kira bayangan kelas seperti apa yang kita alami kemudian? Boleh Bapak Ibu membayangkan sejenak kira-kira bayangan kelas seperti apa yang akan terjadi apabila kita sudah tadi memposisikan diri sebagai manajer, kemudian pelaksanaan keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas, kondisi kelas seperti apa? Ataukah itu akan menjadi kelas impian? Ya, oke. Ya, boleh.
diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Apabila segitiga restitusi itu merupakan sesuatu timbal balik. Kalau tadi benar pemahaman awal kita tadi, apabila anak merasa membuat kesalahan harus ada hukuman. Nah, jadi timbal balik seperti itu bisa merupakan restitusi. Tapi yang akan kita pelajari di sini, bagaimana cara kita memahami teori segitiga restitusi yang seharusnya dan sebaiknya memang kita jalankan sebagai seorang pendidik. Tidak hanya menuntut timbal balik saja. Ketika anak berbuat salah maka harus dihukum. Oh ternyata itu nanti apakah benar atau salah? Nah, kita akan belajar tentang teorinya ya. Dan dari teori ini nanti kita akan menerapkannya di dalam pembelajaran di kelas. Apa saja sih segitiga restitusi itu? Ya, ini ada gambar segitiga restitusi. Tadi kalau anak sudah berbuat salah, ya, sudah berbuat salah, kita tadi tidak boleh ternyata serta-merta langsung menghukum. Ternyata ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tiga teori segitiga restitusi ini ternyata ada tiga hal yang perlu kita lakukan ketika kita menemui permasalahan di dalam kelas. Tadi Pak Tri sudah menceritakan bagaimana cara memposisikan. Nah sekarang ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kelas, pernah mendapat permasalahan di dalam kelas? Pernah? Pernah. Boleh nanti satu atau dua orang menceritakan permasalahan apa yang dilakukan dan bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh ya, nanti bergantian ya, Bu. Sekarang Pak Tri dulu. Yang saya alami di kelas itu kemampuan anak kan berbeda-beda, terutama dalam menyampaikan pendapat ketika diskusi baik kelompok maupun diskusi kelas. Jadi saya contoh begini, ada anak yang sulit berkomunikasi untuk menyampaikan pendapat, dia mungkin merasa malu, merasa minder dan sebagainya. Untuk itu yang pertama dalam pembagian kelompok itu saya bagi dengan anak yang berbeda-beda. Jadi saya campurkan dengan anak yang pandai mengungkapkan pendapat, berani dan sebagainya. Kemudian di kelompok itu saya sarankan untuk anak-anak bisa bekerja sama, terus memberi kesempatan kepada anak yang minder tadi untuk mengeluarkan pendapat. Kalau dia sulit untuk menyampaikan secara lisan, supaya dia menyampaikan secara tertulis, nanti akan dibacakan oleh kawannya. Awalnya seperti itu. Kemudian dalam waktu yang lain kita beri kesempatan dia untuk menyampaikan. Gitu. Lama-lama anak itu insya Allah juga akan berani. Ternyata setelah dia mengeluarkan pendapat diterima oleh anggota kelompoknya dan pada akhirnya di diskusi kelas juga akan pendapatnya juga akan didengarkan oleh seluruh siswa di kelas tersebut. Kemudian inilah guru juga menurut saya perlu memberikan penghargaan karena tujuannya penghargaannya supaya dia lebih semangat, bukan untuk mematikan dia dalam menyampaikan pendapatnya. Mungkin seperti itu solusinya. Ya, terima kasih Pak Tri sudah berbagi pengalaman.
tadi ada Bu Nur tadi ingin berbagi. Permasalahan saya setiap tahun hampir ada, terutama untuk kelas 1 baru, yaitu tentang kebersihan kelas. Nah, yang saya temui adalah anak-anak kelas 1 ini masih sering meruncing dengan membuang sampahnya di bawah meja dan di bawah kursi anak-anak. Jadi itu permasalahannya. Nah, untuk mengatasi itu saya sudah melaksanakan dan alhamdulillah berhasil, yaitu dengan cara saya foto dulu bahwa anak-anak itu di bawah meja itu seperti ini keadaannya kemarin. Terus kemudian setelah anak-anak kelas 1 pulang, karena kelas 1 ini belum bisa mandiri 100%, jadi setiap pulang kelas 1 saya membersihkan dalam kelas. Kemudian kelas setelah saya sapu menjadi bersih, saya foto kembali. Nah, paginya saya tunjukkan kepada anak-anak bahwa anak-anak masih ada yang meruncing di dalam kelas sehingga kelas menjadi kotor. Kemudian saya tunjukkan setelah ibu sapu kelasnya seperti ini. Nah, sekarang anak-anak boleh memilih mana yang dipilih, mana yang kotor atau mana yang sudah bersih. Dan anak-anak memilih yang bersih. Nah, dengan anak-anak memilih yang bersih, saya memberi nasihat bahwa besok lagi meruncingnya sebaiknya di tempat sampah. Karena apa? Dengan kelas yang bersih, anak-anak akan belajar dengan nyaman. Kemudian kondisi kesehatan juga akan terjamin karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dan alhamdulillah setelah itu saya sampaikan dan saya atasi, sekarang alhamdulillah anak-anak meruncing di tempat yang telah ditentukan, yaitu di tempat sampah. Ya, terima kasih Ibu Nur sudah berbagi pengalamannya di dalam kelas. Jadi dari dua cerita dari dua cerita yang sudah dibagikan oleh Pak Tri dan Ibu Nur, sama-sama menemui permasalahan yang sering terjadi di dalam kelas. Ya, baik ketika kita mengkondisikan anak-anak, ada yang kemampuannya memang cepat untuk memahami pembelajaran dan ada yang lambat. Nah, ada yang memang lebih percaya diri, ada yang minder. Kemudian dari pengalaman yang dibagikan oleh Bu Nur, anak sulit sekali untuk tadi masih buang sampahnya sembarangan seperti itu ya. Ketika sudah diberikan before after, kemudian mulai sedikit berubah dan kemudian diberi penguatan agar si anak bisa disiplin dalam menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi dari dua cerita itu ya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan 3 langkah dari teori segitiga restitusi. Tadi kita yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dengan kita tidak, misalnya permasalahannya tadi agak susah nangkap, misalnya kata Pak Tri, misalnya kita si A ini agak lambat, tapi tidak serta-merta yang dilakukan oleh Pak Tri tidak langsung menyalahkan, kamu ini temannya sudah belajar jauh, kamu masih di sini. Nah, dengan adanya kata-kata seperti itu, maka si anak ini merasa ditunjuk bahwa saya ini pembuat masalah, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, yang sudah dilakukan juga oleh Bu Nur dengan tidak mengatakan kamu ini selalu membuang sampah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas. Kita menyadari bahwa tidak hanya anak, guru juga kita sendiri kadang sering melakukan kesalahan serupa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi dengan tidak membesar-besarkan bahwa kamu sih membuat masalah, kamu sih tukang ribut, kamu yang paling lambat dalam belajar. Nah, itu kita sudah menerapkan yang namanya menstabilkan identitas. Ya, kata-kata apa saja yang biasanya sering digunakan untuk menstabilkan identitas, yaitu tadi, nah, tidak apa-apa, semua, yaitu tadi, nah,
tidak apa-apa, semua bisa berbuat salah. Ya, namanya manusia berbuat salah itu wajar. Atau ketika ada contoh lain, si anak biasanya suka jahil, suka nyimpen peralatan temannya atau ngambil yang bukan miliknya. Nah, itu si anak ini kan pasti ada hal yang mendasari dari tindakan tersebut. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Tri bahwa si anak ini agak lambat nih dalam menangkap pembelajaran. Jadi bagaimana caranya Pak Tri ini agar si anak ini dapat mendapat kesempatan yang sama, dapat berbaur dengan teman-temannya yang lumayan cepat dalam menangkap pembelajaran. Nah, langkah itu juga sudah dilakukan oleh Pak Tri dalam rangka memvalidasi kebutuhan. Ya, tanpa disadari ternyata yang dilakukan itu sudah memasuki tahap yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kita cari dulu nih kebutuhan dasarnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Ada beberapa kebutuhan dasar tadi. Kita cari dulu penyebabnya. Kenapa si anak ini lambat dalam menangkap pembelajaran? Misalnya karena memang faktor kesehatan atau karena memang kurangnya motivasi atau si anak ini ada faktor-faktor yang lain. Jadi kita mengetahui dulu nih apa yang menjadi kebutuhan si anak sehingga melakukan hal tersebut. Ya, nah itu langkah yang kedua tadi juga sudah dilakukan oleh Bu Mur. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Artinya ketika sudah membuat keyakinan kelas, maka pembelajaran yang kita impikan itu dapat dicapai. Nah, ketika kita menemui permasalahan, tadi sudah langkah pertama menentukan identitas sudah, validasi kebutuhan sudah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, bukan si anak kita marahi atau kita salahkan, tapi kita tanyakan keyakinannya. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas harus bisa bekerja sama. Misalnya, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati? Atau bagaimana keyakinanmu terhadap kesepakatan kita atau terhadap pembelajaran kita? Nah, nanti si anak akan muncul dari dalam diri. Iya ya, padahal kami sudah membuat keyakinan, tapi saya masih kurang berkonsentrasi dalam belajar. Berarti besok saya harus konsentrasi agar kelas impian belajar yang nyaman itu nanti bisa diwujudkan. Sudah sepakat, sudah yakin. Kalau keyakinan sudah tertanam di dalam diri, maka kita akan percaya dan yakin untuk melakukan. Nah, begitu juga untuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Jadi yang namanya hukuman tadi sebagai penghukum ternyata ketika sudah mempelajari tentang keyakinan kelas, tentang teori segitiga restitusi, oh ternyata salah kalau langsung menghukum. Kan kita punya keyakinan kelas yang harus dijalankan. Ketika si anak melanggar, tanyakan, ada apa keyakinan itu? Kenapa membuatmu tidak nyaman? Atau apa yang menjadi kendala tidak dapat melakukan keyakinan tersebut? Nah, kita harus tahu bagaimana kondisi si anak dengan tadi validasi kebutuhan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita melakukan 3 hal tersebut dari teori ini, maka pembelajaran kita ke depan akan semakin baik. Ya, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan dulu untuk pemaparan kali ini. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian tentang budaya positif ya, yang diharapkan nanti dapat kita terapkan di sekolah kita dan tentunya akan menjadi sebuah perubahan kebaikan untuk diri kita, untuk anak didik kita dan untuk satuan pendidikan kita. Terakhir Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, saya ingin meminta satu orang dari Bapak atau Ibu guru untuk merefleksikan dari apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Adakah pengetahuan yang didapat sebelum dan sesudah dari kegiatan ini? Dan tentunya kami juga berharap ada
katakanlah sebuah masukan untuk kami, sebuah penilaian untuk kami harus seperti apa ke depannya, sudah baikkah atau masih terus harus ditingkatkan lagi. Silakan siapa saja Bapak Ibu, satu orang. Oke, Pak Triwono. Rangka proses untuk menjadi guru pemula. Jadi ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi kami sebagai guru, terutama saya pribadi. Banyak hal-hal sebelum penyampaian materi tadi yang saya belum tahu dan saya belum mengerti, tetapi ada banyak dari pemateri tadi yang membuat saya bisa belajar, terutama bagaimana menghadapi anak. Walaupun mungkin banyak dari Bapak Ibu guru di sini yang sudah pengalaman ya puluhan tahun belajar. Nah, dalam hal ini menjadi pengalaman baru ya, terutama dari termasuk tadi ada beberapa hal ya, termasuk budaya-budaya positif, termasuk juga kesepakatan ya, kesepakatan. Walaupun seperti saya juga sudah di kelasnya sudah buat kesepakatan, tetapi ada yang bisa saya tambah yang mungkin bisa saya masukkan lagi, saya tambahkan sehingga mungkin akan memperkaya pengetahuan anak juga untuk menuju kebaikan dalam membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar. Kemudian bagi saya pribadi juga kepada kawan-kawan ya, mungkin kita jangan bosan untuk belajar dan kita jangan merasa bahwa kita sudah bagus. Saya sudah ngajar sudah lama, pengalaman saya sudah banyak, sehingga dibanding guru yang baru mungkin pengalaman saya lebih banyak. Jadi kita jangan berpatokan seperti itu, karena pendidikan ini terus dan ilmu pengetahuannya terus berkembang sesuai dengan zamannya. Untuk itu tidak ada salahnya semua kita terus belajar, terus berproses ya, sehingga cita-cita sekolah kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian masukan untuk Pak Andi dan Bu Mahda, ya harus semangat walaupun harus begadang sampai malam. Buktinya ya masih bisa main futsal, masih bisa yang lain ya. Jadi nikmati prosesnya dan kedepannya ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru yang lain untuk bisa mengikuti jejak Mahda dan Pak Andi Satria. Demikian, ada kurang maaf saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya dan Bu Mahda sekali lagi di sini bukan menggurui, apalagi merasa lebih tahu itu tidak. Di sini seperti yang dikatakan Pak Tri tadi, kita terus belajar berproses karena pada dasarnya zaman ini terus bergerak. Ya, zaman ini terus bergerak. Tidak mungkin kita akan berada di satu titik saja. Ya, anak-anak sudah pintar HP, kita harus lebih pintar. Ya, anak-anak sudah bisa membuat video pembelajaran, kita juga harus lebih bisa. Ya, jadi janganlah untuk kita saling berbagi, saling bercerita. Apabila ada kesulitan, kami pun akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya. Jadi saya rasa cukup itu penyampaian kami pada hari ini tentang budaya positif ya, budaya positif yang nantinya diharapkan bisa tertanam di SDN 4 Padang Cabang. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita tadi. Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Bapak Andi Satria dan Ibu Guru. Luar biasa ya Bapak Ibu memberikan pengetahuan dan ilmu yang baru untuk kita semua. Semoga tetap semangat ya Bapak Andi dan Ibu Mahda. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan di keseharian kita ya Bapak Ibu di kelas kita terutama. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya di sini sebagai pembawa acara